Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahrul rahmat wa sahrul maghfirah wa sahrul itqu minan nar. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shallallahul alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitr al-so'an min syahid. Shadaqallahu nabi wa shadaqan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, para pemirsa pemerhati pesantren digital Ramadan yang saya hormati, dan juga mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa pesantren digital Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya ditugaskan untuk sedikit menguraikan masalah zakat fitrah, hikmah dan ketentuan. Mudah-mudahan uraian ini bisa keluar orang yang terbatas ilmunya, jauh dari mumpuni, namun mudah-mudahan memenuhi apa yang jadi tuntutan panitia penyelenggara tausiah pesantren digital Ramadan. Dalam hal ini dalam hal ini Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Subang. Para pemirsa yang berbahagia, zakat secara arti bahasa adalah tumbuh atau berkembang, dan juga makna yang lain zakat itu mengandung arti bersih atau suci. Arti daripada tumbuh atau berkembang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang mengeluarkan zakat, baik zakat harta atau zakat fitrah, karena zakat fitrah, zakat jiwa juga sama, mengeluarkan berupa harta, berupa makanan pokok. Nah, Allah menjanjikan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan, menumbuhkan, mengembangkan, mengganti dengan rezeki harta yang luas. Nah, ini berarti seseorang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan diganti oleh Allah, akan diluaskan oleh Allah, berarti ini akan tumbuh dan berkembang. Artinya hartanya bertambah dan semakin luas. Itulah sebagian dari hikmah zakat. Dan kalau arti bersih atau suci, kalau zakat ini mengandung arti bersih atau suci, jadi di dalam harta seseorang, hartanya yang banyak kemudian sampai nisab, kemudian di dalam harta itu bercampur antara yang halal dan yang haram, antara yang bersih dan yang kotor. Jadi di dalam harta seseorang yang banyak dan sudah mencapai nisab, di situ Allah menitipkan harta yang bukan miliknya, yaitu harta orang miskin, fakir miskin, dan yang 8 asnaf itu dititipkan di harta yang banyak yang lebih dari itu. Makanya kalau hartanya mau bersih, mau suci, harus dikeluarkan kewajibannya mengeluarkan zakat. Nah, ini arti zakat bersih atau suci. Jadi zakat itu kotoran yang dikeluarkan dari harta yang bercampur di harta itu, diberikan kepada zakat. Kalau sudah diberikan, maka seseorang yang mengeluarkan zakat itu hartanya akan bersih atau suci. Dan begitu pula zakat fitrah, jiwanya akan kotor kalau zakat fitrahnya tidak dikeluarkan, karena zakat fitrah ini artinya zakat jiwa, bukan zakat harta.
Kalau zakat mal itu zakat harta, kalau zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Jadi jiwa seseorang itu harus dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat fitrah. Nah, jadi hikmah yang berikutnya dari zakat itu adalah bisa membersihkan, mensucikan harta kita atau jiwa kita. Sebab dan kewajiban zakat fitrah atau zakat mal ini sebagaimana ayat yang tadi dibacakan di mukadimah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arobi'in. Ini surat Al-Baqarah ayat 43 yang maknanya kurang lebih sebagai berikut. Wa aqimus sholata, dan kamu harus mengerjakan sholat. Wa atuz zakata, dan kamu harus mengeluarkan atau menunaikan zakat. Warka'u ma'arobi'in, dan rukulah kamu beserta orang-orang yang. Nah, ini adalah ayat yang menjadi dalil perintah mengeluarkan zakat atau wajibnya mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah atau zakat jiwa. Kemudian dari hadis Nabi yang menjadi ketentuan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagaimana yang tadi dibacakan, Parodo Rasulullah SAW zakat al-fitri, artinya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah so'an bin tamrin, satu so' dari kurma, atau so'an min syair, atau satu so' dari gandum. Nah, ini adalah yang menjadi dalil wajibnya orang zakat fitrah adalah mengeluarkan bentuk dari makanan pokok. Nah, jadi zakat fitrah itu yang dikeluarkannya, yang diperintah dari Nabi itu mengeluarkan makanan pokok. Zaman dulu di Mekah, makanan pokoknya kurma atau gandum, maka disuruhnya mengeluarkan satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Kalau di Indonesia adalah mungkin beras, ya. Satu sok itu berarti kalau beras 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Nah, ini ketetapan 3,5 kilo, 3,5 liter dan 2,5 kilogram adalah mengacu pada apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Nah, itulah yang menjadi dalil wajibnya mengeluarkan zakat, baik zakat harta atau zakat fitrah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dan juga zakat fitrah ini adalah sebagai kunci daripada diterimanya ibadah saum Ramadan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Sahru Ramadan mu'alakun bainas sama'i wal ardh. Artinya pahala saum Ramadan mu'alakun bainas sama'i wal ardh, tergantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u ilallah, dan tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah illa bi zakatil fitri, kecuali sudah dikeluarkan, ditunaikan zakat fitrahnya. Nah, jadi kunci diterimanya saum Ramadan itu adalah kalau kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya belum dikeluarkan, pahala saum Ramadan ini menurut hadis ini tergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah belum menerima ibadah saum Ramadan. Maka sampai sebegitunya pentingnya zakat fitrah. Hati-hati jangan terlewatkan dan hati-hati jangan sampai. Kemudian hadis lain yang menerangkan masalah zakat fitrah itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Parodo Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah tuhrotan lisolimin. Zakat fitrah itu fungsinya sebagai pembersih, penyuci bagi yang melakukan puasa. Minalagwi warofati, daripada berkata-kata yang tidak ada gunanya, yang sia-sia,
dan warofat dan berkata-kata yang kotor atau keji. Nah, jadi fungsi zakat fitrah itu adalah pembersih dari orang yang melakukan saum Ramadan apabila berkata-kata yang tidak ada gunanya, yang tidak berfaedah, atau berkata-kata yang keji dan kotor. Ini bisa mengurangi pahala puasa dan bisa disempurnakan oleh zakat fitrah. Waktu matan lil masyakin, dan sebagai fungsi zakat fitrah itu adalah sebagai makanan bagi orang-orang miskin, ya. Paman adzaha qabla sholati, dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum dilaksanakannya sholat hari raya Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulun, maka zakat fitrah itu zakat yang diterima. Waman adaha ba'da sholat, dan siapa saja yang mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, fahiya sodaqah, maka itu bukan zakat fitrah lagi, tapi namanya sodaqah minas sodaqoti, di antara dari sodaqah yang lain. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahahahu Hakim. Demikianlah keterangan-keterangan dari hadis yang dianggap sebagai ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu sekali lagi bukan zakat harta tapi zakat jiwa. Oleh karena itu semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik itu hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa. Kata Nabi, orang yang semuanya ini beragama Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini di dalam hadisnya. Tapi karena waktunya terbatas, kami hanya membacakan artinya saja, ya. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh hamba sahaya, orang merdeka, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Nah, kalau hamba sahaya dan anak-anak kecil, ini yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah yang menjadi tuannya. Kalau anak kecil, yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang tuanya atau kedua ibu bapaknya. Rupanya karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan dari kami dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada fadilah barokahnya, khususnya bagi pribadi dan umumnya bagi kita semua para pemirsa pemerhati pesantren kita Ramadan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.